dia sign sama Nike, habis itu dia bikin dia dikasih sepatu warnanya ini, dan pada saat dia main itu di fine atau didenda sebanyak $5.000 per pertandingan kalau dia pakai sepatu yang siluet warnanya beda sama yang diseragamkan sama NBA. Apa ya, dia nggak puas lah dengan desainnya. Akhirnya Nike waktu itu hire seorang desainer namanya Tinker Hatfield untuk, gue nggak mau tahu gimana caranya lu bikin desain Air Jordan yang ketiga ini yang bikin Jordan tetap stay di Nike. Halo semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel gue, Ben Kasyafani. Hari ini gue berdiri di tempat dimana ini adalah sebenarnya kantor, tapi juga tempat mata gue untuk mencuci mata. Ini adalah shelf sepatu gue. Hari ini gue mau bikin video, gue mau ceritain barang yang sebenarnya sempat menjadi obsesi gue dulu, walaupun sekarang udah nggak terlalu. Ini ngomongin sneakers, mungkin teman-teman bingung kalau misalkan suami lo atau mungkin pacar lo atau mungkin cowok-cowok itu tergila-gila sama sneakers. Nggak cuma cowok-cowok, tapi juga banyak banget sekarang cewek yang udah menjadi sneakerhead. Jadi sebutan sneakerhead itu ya otaknya ya sneakerhead, palanya isinya cuma sneaker doang. Dan rata-rata biasanya sneakerhead itu kalau gue ngobrol, kalau gue dengerin ceritanya, rata-rata mereka waktu kecil dulu emang suka banget sama sneakers, tapi entah kenapa banyak sneakers yang nggak bisa dikoleksi karena mungkin waktu itu nggak ada budgetnya, orang tuanya nggak bisa beliin, atau mungkin malah nggak mampu. Cuman ketertarikan sama interestnya sama sneakers tuh udah gede banget. Gue juga bisa dibilang kayak gitu. Dulu waktu gue sekolah, zaman SD, SMP itu gila banget basket, dan memang rata-rata sneaker itu banyak terinfluence dari sports yang lagi hit saat itu. Saat waktu gue SD dulu, Jordan tuh lagi gila banget. Michael Jordan, The Dream Team, terus Charles Barkley, ada Penny Hardaway, ada Scottie Pippen. Tapi barang-barangnya itu nggak semuanya bisa masuk sini satu, dan andaikan masuk ke sini ke Air Jordan saat itu mahal banget lah. Ada Adidas Samba gitu, ada Adidas Gazelle. Gue inget banget harga sepatu Adidas aja waktu itu bisa sekitar hampir 1 jutaan, 999 gue inget banget. Dan saat itu waktu sekolah minta sepatu seharga 1 juta rupiah ke nyokap bokap itu kayaknya kemungkinan ada dikabulin tuh kecil banget ya. Nah makanya rata-rata orang-orang yang suka banget sama sneakers, begitu dia kerja, begitu dia punya duit, begitu dia bisa beli sendiri, kayaknya agak langsung menggila, terus habis itu semua sneakers yang dia suka langsung dia beli. Tapi terutama beberapa sneakers yang waktu kecil dia pengen, nggak kesampean, terus sekarang dibeli. Nah, lucunya kalau kita ngomongin Air Jordan, sekarang hampir semua orang banyak lah Jordan. Mungkin sekitar 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun lalu ada yang pakai tapi yang ngerti aja gitu. Tapi sekarang semua Jordan udah keluar dengan siluet warna yang beda-beda. Nah sekarang gue mau ceritain nih beberapa sneakers yang mungkin sebenarnya nggak terlalu banyak sih punya gue. Banyak teman-teman, ada Gading, ada Ipam, ada banyak lah Adit yang sneakersnya gila-gila banget koleksinya. Tapi kalau orang ngumpulin sneaker gamenya tuh beda-beda. Nah sneaker game itu dibilangnya kayak lo koleksi lo atau lo ngumpulin sepatu tuh sneaker game lo kayak gimana? Apa semua yang lagi hits, yang lagi baru keluar, new releases langsung lo beli? Atau lo beli yang lo suka aja dan yang pantas buat lo? Beda-beda. Nah kalau gue, sneaker game gue satu, gue ngumpulin yang dulu banget gue pengen, habis itu gak kesampean. Abis itu yang kedua, prioritas gue beli sneaker yang gue bisa pakai dan gue bisa rock setiap hari. Maksudnya gue pakai itu setiap hari sampai bener-bener belel, sampai rusak. Ya pokoknya gue pakai, namanya kita beli mahal kan harus dipakai. Dan yang ketiga, mungkin yang enak aja di mata. Ada beberapa sneakers yang gue beli karena mungkin gue pakai gue nggak cocok, tapi gue suka artsnya gitu. Ini gue bukannya pamer nih, gue bukannya ria, tapi gue suka sama sneaker itu karena satu, historinya, cerita di balik sneaker itu sendiri, dan arts dari apa ya namanya, model, abis itu desainnya itu sendiri. Oke, let's get into it. Gue ceritain sedikit ya. Yang pertama yang paling gue ceritain yang paling atas nih. Ini merah-merah semua nih, Air Jordan 1. Yang paling pertama ini yang holy grail banget nih. Ini namanya Air Jordan 1 Banned. Bukan BN ya, BANNED. Jadi si Air Jordan 1 Banned ini emang historical banget sesuai dengan namanya, Air Jordan 1, Jordan yang paling pertama, siluet yang paling pertama, dan warnanya seperti ini. Ceritanya mungkin banyak banget di Netflix juga ada.
mengenai sepatu ini sendiri itu ada ceritanya sendiri, satu dokumenter sendiri. Jadi dulu di NBA sepatu tuh warnanya putih doang kalau nggak salah. Jadi nggak boleh pakai warna lain. Nah Jordan pertama kali pakai, dia sign sama Nike, habis itu dia bikin, dia dikasih sepatu warnanya ini, dan pada saat dia main itu di fine atau didenda sebanyak $5.000 per pertandingan kalau dia pakai sepatu yang siluet warnanya beda sama yang diseragamkan sama NBA. Nah, sebagai marketing tools atau alat pemasaran, 5.000 fine-nya itu ada denda $5.000 itu dibayar supaya orang lihat ada sepatu Air Jordan berwarna ini. Namanya Air Jordan Red atau B-Red atau Black and Red. Kalau gue suka banget yang ini, kenapa? Karena dari dulu pertama kali keluar gila nih sepatu, desainnya, toe-nya, terus udah gitu heel-nya, lambangnya, siluetnya, dalamnya itu kayak oh my god, bawahnya, outsole-nya, wah itu bener-bener gila banget. Nah waktu 2013 kalau nggak salah itu keluar di Indonesia, rilis, dan itu harus ngantri. Nah di hari rilisnya di Indonesia, gue waktu itu sakit, jadi gue nggak bisa datang tuh ke Nike di Plaza Senayan waktu itu. Jadi gue nyuruh, waktu itu ada driver gue suruh untuk ngantri dan nggak dapet karena size-nya udah gede banget. Terus udah gitu gue cuma dapet kalau nggak salah Air Jordan 3 Fire Red, walaupun akhirnya gue jual juga. Nah 2016 dia keluar lagi karena gue udah ada beberapa kenalan, akhirnya gue bisa dapetin ini nih. Thanks to Om Christian Liebert yang bantuin gue untuk dapetin. So mungkin ini salah satu yang paling gue suka ya. Ini udah gue beat up abis, udah gue pakai, udah gue kemana-mana lah gue pakai ke luar negeri, gue pakai jeans, gue pakai celana pendek nggak sih? Gue nggak begitu cocok kerja Jordan 1 pakai celana pendek. Yang gue suka dari ini materialnya masih bagus banget, maksudnya leathernya materialnya bagus, udah gitu stitchesnya rapi semuanya, dan di sini ada kayak gue nggak tahu nih serinya atau apa, tapi kayak ada tanggal-tanggalnya gitu, mungkin unitnya kali. Dan seinget gue yang ini tuh unitnya udah lumayan banyak. Maksudnya waktu itu tahun 2016 dia keluarin item yang ini cukup banyak. Ada satu lagi sih sebenarnya yang mungkin ada beberapa juga yang punya, bener-bener band kan dilarang, di belakangnya ada tulisan X gitu. So ini yang paling pertama ya. Sebenarnya masih banyak ceritanya lagi, lo nonton sendiri di Netflix. Kalau nggak salah judul dokumenternya Band deh. Band. Ini beberapa siluet yang warna merah gue cerita dulu. Yang ini namanya Bread Toe. Jadi B-Red atau Black and Red, tapi di bagian toe-nya ininya putih. Sebenarnya nggak terlalu jauh beda sih. Tapi somehow siluetnya warna putihnya bikin beda banget. Sebenarnya ada satu lagi yang gue pengen, tapi harganya masih mahal dan kayaknya cukup ya, udah banyak banget. Dia ada yang namanya Black Toe. Nah ininya putih nih. Jadi dia ininya putih, ininya juga putih, tapi gue belum punya. Nah ini Chicago tapi yang low. Dulu gue pengen banget punya Air Jordan 1 Chicago, salah satu siluet OG dari Air Jordan. Nah kalau misalkan lo denger, ini info aja dikit. Kalau lo denger kata OG, begitu lo nyebut Air Jordan OG itu berarti original. Maksudnya adalah siluetnya atau warnanya itu yang dipakai sama Michael Jordan di lapangan pertandingan atau on court istilahnya. Jadi kalau misalkan yang bukan OG atau ada siluet-siluet, ada beberapa siluet kayak gini itu nggak pernah dipakai sama Jordan di lapangan karena dia udah rilis mungkin setelah Jordan juga udah berhenti main. Tapi Chicago waktu itu karena emang dia main di Chicago Bulls, itu salah satu siluet yang mahal banget rilisnya, resellnya, terus udah gitu susah banget dapetnya. Tapi waktu itu gue sempet dapetin yang low, yang pendeknya. Gue waktu itu mau beli yang tingginya tapi kayaknya harganya nggak masuk akal. Tapi tahun kemarin keluar nih Air Jordan 1 tapi namanya Lost and Found. Jadi ini baru banget keluar, mungkin sekitar 3 minggu lalu kali atau sebulan yang lalu kali ya. Lost and Found, jadi ceritanya karena Air Jordan pertama kali keluar tahun 1985, ceritanya sepatu ini ada di shelf, ada di lemari, ada di gudang jauh, di dalam toko, sampai akhirnya ditemuin, makanya namanya Lost and Found. Tapi siluetnya atau colorway-nya itu Chicago. Tapi ada yang berbeda di sini, di bagian heel-nya kayak dia udah agak-agak crack-crack gitu, terus kotaknya juga keren banget. Kayak udah berdebu gitu. Nah ini bawahnya berdebu, tapi ini actually ini bukan debu sih. Ini emang didesain kayak gini warnanya. Ini baru gue pakai. Gue udah pakai belum ya? Ini baru sekali sih, tapi gue siluet warnanya tuh agak susah matchingnya sebenarnya. Matchingnya tuh maksudnya kadang-kadang kayak terlalu flashy ya gitu, kayak terlalu apa gitu, warnanya terlalu gaul. Apalagi sekarang banyak yang pakai Jordan, jadi kayak
mulai ngerasa nggak cocok umur gitu. Tapi kalau ini dipakai itu bisa kayak stealth aja, kok yang ngerti aja. Orang mikir oh Air Jordan 1, tapi buat orang yang sneakerhead pasti dia tahu oh ini B-Red. Dan di market nggak begitu banyak. Kalau ini masih banyak kemarin. Nah, sebenarnya banyak cerita sih favorit gue. Nah, ini masih OG juga nih. Ini Royal Blue. Ini Royal Blue, terus udah gitu ini Shadow. Ini sebenarnya 3 sih yang dulu banget gue pengen. 3 ini nih. Gue sampai zaman mungkin sekitar 8 tahun, 7 tahun lalu tuh gue pernah sampai tidur aja gue. Sebelum tidur, setiap tidur ngeliatin sepatu aja. 3 ini dulu gue pengen nih, ada Royal Blue sama Shadow. Sampai akhirnya gue punya. Nah begitu gue punya, seperti layaknya barang-barang yang kita idam-idamkan, begitu punya ya udah seneng aja ngelihatnya. Tapi dipakai juga sih. Emang sih agak sedikit, bukan mubazir sih, cuman artsnya itu yang gue seneng banget. Gue Air Jordan ternyata gue pernah punya Air Jordan 5, gue pernah punya Air Jordan 4, tapi ternyata nggak semua siluet Jordan itu cocok gue pakai. Nggak tahu kenapa, karena terlalu bulky, terlalu hip hop banget, terlalu swag. Akhirnya hanya ada dua Jordan sih, actually yang gue suka banget, Air Jordan 1 sama Air Jordan 3. Jordan 2 gue sama sekali nggak punya. Nah ini salah satu yang lumayan monumental di brand Air Jordan, yaitu Air Jordan 3 Black Cement. Jadi kalau misalkan sejarahnya itu Jordan sempat waktu Air Jordan 2 dia udah berpikir untuk meninggalkan Nike dan akan nyebrang ke Three Stripes atau Adidas. Tapi karena dia katanya sedikit agak kecewa sebenarnya. Gue baca sebenarnya dari bukunya Phil Knight, Shoe Dog judulnya. Itu salah satu buku yang menjadi Bible-nya sneakerhead lah. Lo harus baca juga sih kalau misalkan pengen tahu tentang bisnis. Dia mau cabut karena dia ngerasa dia nggak puas lah dengan desainnya. Akhirnya Nike waktu itu hire seorang desainer namanya Tinker Hatfield untuk gue nggak mau tahu gimana caranya lu bikin desain Air Jordan yang ketiga ini yang bikin Jordan tetap stay di Nike. Akhirnya sebenarnya sebelum Black Cement, gue ceritain dulu deh. Ini gue bingung nih, gue terlalu excited. Si Black Cement ini siluet Air Jordan 3 yang pertama. Jadi desainnya diambil dari inspirasinya ini kulit gajah. Ya, corak-corak kulit gajah nih sebutnya elephant print. Material kulitnya juga bagus banget. Terus somehow desainnya gak tahu ya, kayak siluet warnanya, komposisi warnanya tuh manis aja gitu. Di bagian lubang talinya juga dikasih merah-merah kayak gini. Terus ada kayak lambang Air Jordannya warna merah, dalamnya merah, tapi somehow dari luar kayak manis aja gitu. Kalau lo pakai celana yang agak gede dan sekarang kan kayak bootcut udah mulai agak in lagi tuh, dia akan nutupin sepatunya gitu. So manis aja gitu bentuknya, gue suka banget. Nah sebenarnya desain pertama dari Air Jordan 3 itu adalah ini dia. Jadi Tinker Hatfield itu pertama kali ngedesain Air Jordan sebenarnya warnanya tuh ini. Jadi kalau kita lihat warnanya agak siluetnya beda ya. Kalau yang Air Jordan 3 yang biasa itu nggak ada Nike-nya. Nah awalnya desainnya ini, lo coba cari di Google ya. Itu di dalamnya juga ada tanda tangannya Tinker Hatfield. Ini desainernya Nike. Oh di sini juga ada sih. Ini juga jarang banget gue pakai. Gue pernah pakai buat syuting beberapa kali, tapi sama kayak historical aja. Ini persis banget desainnya. Akhirnya dia bikin. Nah Jordan nggak pernah pakai ini nih. Cuman setelah berapa tahun nih, sekitar 4 tahun 5 tahun lalu, mungkin ntar kasih lihat fotonya, gue lupa tahunnya. Dia akhirnya membuat desain dari Tinker Hatfield buat Air Jordan 3 yang tadinya cuma konsep tapi bener-bener akhirnya dibikin nih. Bentuknya kayak gini, masih ada tulisan Nike-nya. Oh iya, kalau yang Air Jordan 1 masih ada lambang Nike-nya. Air Jordan 3 akhirnya Jordan minta untuk lepasin gue dari, ya gue masih Nike tapi Air Jordan akan jadi brand sendiri. Makanya tidak ada kayak siluet Nike-nya, walaupun di belakangnya, di heel-nya masih ada lambang Nike yang retro ini ya. Nah kalau yang ini White Cement, sebenarnya sih kalau gue ceritain, jadi gue nggak bisa ceritain yang lain ya. Kurang lebih sih itu tuh. Nah gue juga suka yang low nih. Ada beberapa low, sebenarnya nih low nih tuh sama, ini yang tinggi, ini yang Jordan 3 Royal Blue Low. Terus ini juga gue beat up juga, gue pakai abis-abisan. Orang banyak yang sayang banget ya sepatu sampai agak rusak. Well, kita udah pakai, udah beli, kayaknya masih dipakai sih. Apalagi yang ini nih. Ini juga, ini yang Shadow tuh sampai crack banget, bukan crack lagi sih. Tapi gue gak tahu, gue suka aja gitu. Mungkin cuman kayak sepatu apa sih, abu-abu sama hitam. Gak tahu, ada kayak tingling, ada kayak gelitik-gelitik di perut aja gitu begitu ngelihat sepatunya. Apalagi pertama kali buka dari sepatu, dari kotaknya pas dapat gitu, sesuatu yang lo idam-idamkan dari kecil ada di tangan lo sekarang in hand, terus lo bisa lo pakai gitu. Oke.
Dari Air Jordan sebenarnya ada beberapa sih yang masih ada. Oh, ini juga lumayan. Ini Air Jordan 11 Concord. Baru kayaknya juga belum pernah aku pakai deh, masih ada ini aja. Nah, Air Jordan 11 ini salah satu desain yang menurut sneakerhead atau mungkin penggemarnya Air Jordan, desain yang paling memorable, paling ikonik, paling unik, paling gila. Karena yang ini sebutannya Concord, tapi banyak yang bilang tuxedo karena bentuknya kayak kalau pakai kayak tuxedo gitu, aneh. Tuh ininya putih banget, terus ininya glossy, terus bawahnya lihat dong. Man, gila ya, gimana orang bisa ngedesain gini ya? Mungkin tahun 90-an, iya. Tahun 90-an orang bisa bikin desain kayak gini kan gila banget. Terus, nah Jordan kan nomor 23 ya kalau misalkan lo tahu. Nah tapi ini 45. Nah 45 ini berarti Jordan udah sempat retired dari NBA, dia sempat main baseball. Nah pas dia main baseball, profesional ya MLB, dia pakai nomor 45 dan dia sempat kembali ke NBA masih menggunakan nomor 45. Koreksi kalau gue salah. Nah ini semuanya rata-rata thank you banget buat Kokris yang selalu kasih gue akses untuk bisa dapetin Jordan ini. Ini ada Air Jordan 6 tadi ya. Oh, Air Jordan 6 yang collab sama Paris Saint-Germain tuh. Ini sih nggak terlalu rare sih, tapi gue suka aja desainnya dan gue nggak pernah pakai sama sekali karena apa ya? Karena nggak cocok kali gue pakai ini, terlalu kayak swag, gemuk-gemuk gitu. Cuman desainnya aja gue suka. Nah ini juga dia ngeluarin Air Jordan 1 Low tapi yang Paris Saint-Germain juga. Tadi tulisan Panamanya gue nggak tahu artinya apa. Nah, satu jenis spesies lagi dari Nike yang gue suka itu kalau nggak Jordan 1 atau Jordan 3 sama satu lagi Air Max. Air Max One. Gue harus dapat entah gimana caranya. Nah, waktu tahun 2017 dia rilis dan hari itu gue harus trip ke Australia di hari rilisnya dan gue sedih banget, gue berangkat dengan hati yang sangat patah karena gila gue nunggu setahun dan gue nggak bisa dapet.